cucu dari Eyang Habibie. Wow. Lebih memilih berkarir di sana, padahal Eyangnya dulu presiden Indonesia dan lain sebagainya. Karena memang Bayangin nih, lebih jelas gitu ya. cucu Eyang Habibie aja mantan presiden Indonesia aja itu pergi ke luar negeri untuk bekerja, guys. Ini ada apa gitu loh. Sebenarnya Orang tua kehidupan lagi. di luar tuh nyaman dan Nyatanya, faktanya itu akui kerja di Malaysia lebih nyaman ya dibandingkan di Indonesia yang belum tentu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, yang istimewa seperti yang didapatkan di Malaysia. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar cuy ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, ini masih momen lagi hari raya guys ya. Sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin ya. Kosong. Oke guys ya, raya Anda macam mana? Apakah masih open house? Apakah masih keliling? Ya, kalau di Malaysia open house pasti setiap hari ada cuy ya. Betul tak? Apalagi kawan-kawan ramai. The best pokoknya guys ya. Oke, di sini ada salah satu video yang cukup menarik ya guys ya. Sebab ini cewek ini tuh ya merasa nyaman dan merasa apa guys ya, enak di Malaysia gitu. Sebab dia cari kerja di Indonesia itu sulit, tapi di Malaysia lebih mudah. Dan ya, pengalaman apa yang akan disampaikan ini guys, saya pun penasaran banget. Jadi thank you yang sudah memberikan link video ini. So sama-sama kita akan saksikan videonya guys ya. Oke. Nah ini beliau ini akui kerja di Malaysia lebih nyaman. Nah kan, jadi cewek ini juga memberikan kritikan kepada pemerintah Indonesia guys ya. Kenapa di Malaysia itu lebih nyaman, lebih enak, mendapatkan pekerjaan juga lebih mudah gitu ya. Jadi semoga aja dengan adanya video-video seperti ini, pemerintah itu peka dan memberikan peluang pekerjaan yang lebih banyak di Indonesia guys ya. Oke, link ada di description. Langsung aja kita play, bismillah. Oke, jadi mohon izin ya Pak Wamen, punten, salam kenal semuanya, bismillah. Salam kenal. Jadi saya mau sedikit sharing ya. Dulu tuh saya kerja sebagai animator di Upin Ipin Pak. Dan Upin Ipin alhamdulillah booming ya di Indonesia, alhamdulillah. Wow. Jadi memang awalnya saya kuliah di Malaysia Semangka, karena salut, suka dan cinta respect. banget pada animasi pada masanya. Terus waktu itu sih belum ada tempat kuliah animasi di Indonesia yang mumpuni. Tapi kalau sekarang udah masya Allah udah banyak banget yang bagus. Dan terus lanjut kerja, kebetulan senior saya yang bikin Upin Ipin tuh dapat funding, dapat grant gitu ya dari pemerintah di sana. Terus hiring lah adik-adik kelasnya, anak-anak kampus, dan memang pasar Indonesia tuh selalu menggoda. Jadi saya di-hire dan kebetulan memang secara ekosistem pekerjaan pipeline animasi itu udah nyambung karena satu kampus, dan akhirnya bikinlah Upin Ipin. Season awal tuh saya masih ikut. Saya bikin awal guys, setting and background, animate juga frame by frame dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu memang jujur yang bikin saya pulang, jadi saya sekitar 7 tahun ya di sana kuliah dan kerja. 7 tahun. Itu alasan pertama, saya tuh pengen coba entrepreneurship. Karena bagaimanapun kalau kita mau mencoba melakukan hal lain dan berwirausaha tuh ada semacam safety nets di negara kita sendiri. Yang kedua, saya tuh kebayang takut banget orang tua tiba-tiba Allah ambil ketika saya jauh. Walaupun sedih, kemarin it happens, tetap shock, tapi paling nggak saya tidak menjadi anak yang menyesal gitu. Nah, itu yang bikin saya pulang sebenarnya. Tapi sebenarnya kehidupan di luar tuh nyaman dan gimana ya, saya ngerasa waktu itu saya mulai karir sebagai animator ya di Malaysia dari bawah, dari gajinya mungkin nggak seberapa gitu ya, tapi kehidupannya dan segala fasilitas yang negara itu berikan tuh sangat amat nyaman gitu, dan kerjanya juga jelas gitu. Saya punya sahabat ya, Sasha Subono, temanku ini cucu dari Eyang Habibie. Sekarang kerja jadi animator, kita sesama animator perempuan ya, di Weta Studio di New Zealand. Itu ya lebih memilih berkarir di sana, padahal Eyangnya dulu presiden Indonesia dan lain sebagainya. Karena memang lebih jelas gitu ya buat. Oke guys ya, oke ya. Ini adalah salah satu cucu Eyang Habibie, yaitu presiden Indonesia, mantan presiden Indonesia. Itu memilih kerja di luar negara cuy. Ya sebab konon cerita nih, mbak ini aja itu kerja di Malaysia itu nyaman dengan fasilitas yang ada, dan dia tuh gimana cuy ya, kuliah di sana kemudian langsung kerja. Dan ini
animator Upin dan Ipin. Itu season pertama lah, mungkin dia bilang, ceritakan kayak gitu guys ya. Dan memang pasar Indonesia itu menggiurkan ya, sebab pasar Indonesia ini boleh dikatakan masyarakatnya kan paling banyak juga ya, bahkan TikTok pun mendominasi Indonesia lah yang terbesar. Jadi luar biasa loh guys ya, kenapa pemerintah Indonesia tidak bisa ya mengelola orang-orang pintar seperti ini gitu loh, di hiring, dikasih wadah gitu ya untuk inspirasinya. Harusnya seperti itu, tapi Malaysia memberikannya loh. Tapi kenapa Indonesia tidak? Waduh, lanjut. Buat yang karirnya itu rada niche kayak kita seniman gitu. Kalau sudah betah dan diapresiasi, kenapa akhirnya memutuskan pulang ke Indonesia, Ki? Oke, waktu itu kan aku cerita aku ingin mencoba entrepreneurship, pulang ke Indonesia, sempat bikin animation house. It didn't go well, bangkrut. Dan akhirnya ya jadi host Muslim Traveler, bikin brand yang basic ya aktivisme gitu dan lain sebagainya. Dan ya akhirnya ya pulang kita jadi punya agile mentality gitu loh. Karena ada beberapa hal kalau misalnya aku tetap di luar negeri itu nggak bisa aku lakukan. Karena seperti misalnya company tempat aku bekerja, Laskopak Production, itu udah bayar working visa aku. Aku kan harus komit, harus waktu aku dedikasi, aku serahkan ke mereka gitu. Dan ada di fase aku pengen melakukan hal lain dan akhirnya pulang ke Indonesia. Jadi menurutku ya punten Pak Wamen, mungkin sebaiknya gini, ini tentang hashtag kabur aja dulu, ini kan cara kita ya sebagai apa ya, kayak kontrol sosial protes ya, civil society melakukan sosial kontrol terhadap kinerja pemerintah. Betul. Kita mungkin menyuarakan itu karena kita ngelihat ada sesuatu kebijakan yang secara secara rutin terjadi tidak berpihak terhadap kemudahan kita mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Karena memang jujur kalau di luar mungkin kapasitas kelas menengah ya yang berhasil bisa menjadi diaspora di luar negeri itu bisa mendapatkan kerjaan yang layak, kayak ada security, bisa melakukan. Tapi kalau nggak salah, koreksi saya kalau tidak tepat. Semuanya kemudian terjamin, tapi gaji itu hampir separuh balik ke negara. Karena ada urusan pajak yang kemudian dikembalikan untuk kenyamanan dan sebagainya. Artinya memang kenyamanan hidup di luar negeri itu kerjasama antara pemerintah dan juga rakyat. Kita patuh bayar pajaknya, yang itu kemudian dikembalikan untuk jalan, untuk fasilitas kesehatan dan sebagainya. Artinya memang ada yang sangat indah di luar negeri, tapi itu juga bukan berarti apa istilahnya bahasa Indonesia tidak cuma-cuma, tidak taken for granted. Tapi artinya rakyat juga kemudian mengeluarkan sesuatu seperti tadi yang di Indonesia nggak ada, tanda kutip gitu ya. Kita masih sepadan ya, Mbak. sepadan, artinya di kita kan kita masih menuju nih aku nggak ngerasa gaji aku dipotong-potong gitu sih. Waktu di Malaysia beneran. Mungkin dalam konteks Malaysia, tapi negara-negara lain itu mereka sudah menerapkan demikian, hampir separuh gajinya. Nah, Oke teman-teman, kita bisa menyaksikannya. Ini adalah seorang dari Ciki, anaknya Om Ikang Fauzi ya. Anaknya merupakan seorang animator. Ternyata beliau ini pernah bekerja di Malaysia dan mengakui bahwa kondisi namanya suasana kerja di luar negeri, ini salah satu contohnya di Malaysia ini cukup nyaman ternyata ya bagi mereka-mereka yang mempunyai pekerjaan dengan niche yang sempit gitu ya, seorang animator, pembuat animasi gitu ya. Karena di Indonesia sendiri ini belum ada, dulunya itu belum ada yang mumpuni mungkin seperti itu. Makanya Mbak Ciki ini lebih memilih bekerja di Malaysia gitu ya, karena di sana itu sudah ada, bahkan salah satu proyeknya yaitu Upin Ipin, ternyata ada Mbak Ciki di balik itu gitu ya. Dan kondisi ketika Mbak Ciki ini kembali ke Indonesia justru malah mendapatkan cukup sulit, tantangan yang luar biasa ya, mungkin entah berkaitan dengan regulasi, entah berkaitan dengan kepopuleran itu terkait animasi gitu ya, yang belum cukup banyak gitu ya, animasi Indonesia ini. Sesungguhnya sih kalau melihat dari potensi, banyak para animator yang luar biasa bagus gitu ya, namun mereka justru malah memilih untuk pergi ke luar negeri gitu ya. Bahkan
tidak sedikit juga yang itu sudah bekerja di perusahaan-perusahaan luar negeri seperti Disney atau DreamWorks gitu ya. Itu banyak sekali orang-orang Indonesia ternyata. Karena memang seperti itu, kondisi di Indonesia ini tidak siap dengan adanya para animator ini gitu ya. Belum menyediakan wadah yang benar-benar bisa mereka manfaatkan untuk terlibat langsung dalam pekerjaan di Indonesia gitu. Namun di sisi lain ini dinilai seolah-olah mereka ini yang pergi ke luar negeri ini tidak nasionalis gitu ya. Ada beberapa perwakilan pemerintah yang menyebutkan seperti itu. Padahal bukan masalah nasionalis atau tidak. Betul. Ini harusnya menjadi pesan yang tersirat untuk pemerintah gitu. Betul. Untuk bagaimana para teman-teman yang memiliki keahlian ini bisa mendapat perhatian juga dari pemerintah gitu. Harusnya mendapatkan kemudahan dalam pekerjaan, terus adanya wadah-wadah yang disiapkan dan difasilitasi oleh pemerintah gitu ya. Harusnya ini menjadi pesan gitu untuk perbaikan ke depan gitu. Jangan sampai pihak pemerintah justru merespon secara negatif gitu. Harusnya istilah kata mikir gitu pemerintah. Berkaca lah ya. Dengan hal-hal seperti ini seolah-olah tidak mau ada kritik gitu ya. Karena ini hashtag kabur aja dulu ini berawal dari mereka-mereka yang pergi ke luar negeri untuk mendapat kelayakan dalam hidupnya, dalam pekerjaan gitu ya. Itu muncul dari situ yang viral di media sosial, sehingga namun disayangkan ini respon dari pemerintah, beberapa perwakilan dari pemerintah yang terkait yaitu Kemenaker di sini responnya kurang memuaskan gitu ya. Saya ada beberapa yang contohnya seperti Wamen kemarin yang cukup viral dengan menganggap ya udah kalau kabur mah kabur aja gitu, gak usah kembali lagi ke Indonesia gitu. Ini kan itu kan kata-kata aduh guys ya, nggak patut diucapkan seorang menteri gitu ya. Kalau mau kabur aja, nggak usah balik ke Indonesia, berarti Anda tidak nasionalis. Nah ini kan waduh, pemerintah kok malah seperti ini gitu loh. Ini tuh bukti yang dimana hashtag kabur aja dulu itu adalah respon daripada anak-anak muda yang mempunyai pemikiran yang ya boleh dikatakan kreatif juga gitu loh guys ya. Itu merasa sulit banget gitu setelah sampai di Indonesia, walaupun kuliahnya dari luar negeri, tapi setelah sampai di Indonesia itu sulit banget untuk mendapatkan pekerjaan ataupun mencari pekerjaan yang layak ya. Skill dia itu kayak nggak ada tempatnya gitu loh. Padahal ini sayang banget ya, talent yang pinter-pinter ya, yang jenius seperti Mbak ini itu, waduh, di luar negeri banyak loh orang Indonesia guys ya, yang merasa nyaman kerja di sana. Sebab apa? Kalau pulang Indonesia ya seperti ini, malah ditanya nasionalis, berarti Anda nggak nasionalis. Ini kan salah gitu loh. Harusnya pemerintah malah memberikan wadah, memberikan tempat, community ya, harus memberikan solusi dengan adanya kritikan ini gitu loh. Bukan malah disuruh pergi ya. Kalau mau pergi aja, nggak usah balik ke Indonesia. Itu kan kata-kata aduh, sedih banget guys ya, sedih. Bahkan Mbak ini juga merasa nyaman di Malaysia, bekerja di sana, yang gajinya juga oke gitu ya, dengan fasilitas yang ada, semuanya yang dirasai gitu ya. Tapi Mbak yang satu lagi tadi bilang bahwa gaji Anda dipotong untuk apa ya, pajak dan lain sebagainya gitu loh ya, untuk yang fasilitas yang Anda dapatkan gitu ya. Tapi kalau menurut aku sih worth it juga gitu loh, kalau kita bayar pajak tapi hasilnya ada ya, hasilnya kita bisa nikmati di jalanan, di transportasi, semuanya nyaman, enak ya, kita nggak segan-segan gitu loh bayar pajaknya ya. Tapi kalau di sini udah terkumpul raib entah kemana, itu yang membuat masyarakat kadang jengkel banget gitu loh. Kita udah sisihkan nih duit untuk membayar ke pemerintah, tapi setelah terkumpul kok malah di korup, kan sedih banget guys ya. Ini di negara lain cuy ya, bukan di Indonesia, di negara lain guys ya. Tapi kan sedih banget guys kalau seperti itu ya. Ini lagi dan lagi kan selalu ada aja ya hal-hal yang
tertangkap, orang-orang yang tertangkap yang melakukan tindakan seperti ini guys ya, tak kira lah apapun nih ada aja ya punglinya itu. Waduh ya, mbaknya ini memang ternyata anak Ikang Fauzi ya, itu artis ternama juga di Indonesia, tapi dia merasa nyaman hidup dan bekerja di Malaysia guys ya. Setelah pulang, sebab orang tua ya, dia pulang, tapi ya itu dia kok merasa sulit banget gitu loh. Harusnya pemerintah ngasih wadah, sebab orang-orang jenius Indonesia ini banyak. Jangan sampai lah dia keluar negara ya, dan ya seperti ini guys, sedih ya. Lanjut. Cukup fatal ya, karena beliau ini mewakili pemerintah, itu seharusnya memberikan solusi bagaimana Betul. ini bisa menjadi apa namanya ya, kontrol publik gitu ya, sehingga pemerintah ini tahu masalah-masalah yang sedang urgent saat ini apa masalah. Dalam hal ini masalah kondisi lapangan pekerjaan yang sulit gitu. Nah di sini pemerintah harusnya menyiapkan bagaimana bisa meregulasi supaya para pelamar pekerjaan ini bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah gitu ya. Adanya peraturan-peraturan yang memudahkan para pelamar pekerjaan sehingga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan tanpa adanya persyaratan-persyaratan yang tidak masuk akal gitu ya. Gitu, harusnya pemerintah ini memberikan solusi bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Betul. Sehingga teman-teman yang sudah memiliki kompetensi, terus sudah mengasah skill, sudah membuang waktunya untuk belajar, membuang tenaga, membuang biaya gitu, itu bisa terbayarkan gitu, dengan mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan apa yang diminati gitu, sesuai dengan bidang pendidikannya gitu. Seperti itu. Gimana menurut kalian teman-teman? Apakah masih betah di Indonesia atau ya udah kita kabur aja dulu gitu ya? Tapi itu kabur aja dulu ini, kalau kita keluar negeri tentu kita harus memiliki kemampuan dalam berbahasa asing gitu ya. Jadi sehingga tidak semudah itu untuk kabur aja dulu gitu ya, mungkin bagi kita yang masih di kelas-kelas menengah gini ya, istilahnya ya udahlah, kita berharap di pemerintahan Prabowo Gibran ini akan ada perbaikan, walaupun dalam 100 hari ini mungkin kita cukup terlalu cepat dalam menilai mungkin ya. Kita tunggu ke depannya, mudah-mudahan segera ada pergerakan di bidang Kementerian Tenaga Kerja yang dalam hal ini Prabowo menjanjikan lapangan pekerjaan untuk kita-kita yang masih menganggur ya, seperti itu. Oke guys ya, oke ini cukup menarik sekali ya. Jadi kita harapannya itu ada solusi ya, ada solusi di mana ini hashtag kabur aja dulu ini adalah menurut aku sih tamparan keras kepada pemerintahan gitu loh guys ya. Sebab ya anak-anak yang mempunyai mempunyai pikiran jenius sedikit ya, yang bisa bekerja, oh di luar negeri aku diterima kok, nah dia lebih baik pergi ke luar negeri guys ya. Tapi yang jelas ini memang persyaratan untuk bekerja di Indonesia itu sangat rumit dan cukup sulit juga untuk mendapatkannya gitu loh ya. Bahkan kalian tahu sendiri kan ya, cara kerjanya HRD di Indonesia itu untuk menerima pekerja itu cukup luar biasa ya. Dan ini contoh lah ya guys ya, ini kalau animasi ini dikembangkan di Indonesia itu luar biasa loh ya. Bahkan animator-animator sekelas kakak ini pun diterima loh di Upin Ipin, yang memang benar-benar itu adalah syarikat besar juga, income-nya luar biasa. Bahkan Upin Ipin ini kan mendunia banget gitu loh, terkenal di serata negara gitu guys ya. Dan itu cukup luar biasa, the best. Disney yang satu lagi, cucu Eyang Habibie aja, mantan presiden Indonesia aja itu pergi ke luar negeri untuk bekerja guys. Ini ada apa gitu loh. Harusnya pemerintah memang benar-benar bekerja keras nih. Nah ya sebab itu kita juga suka banget mempunyai wakil presiden yang masih muda. Of course dong ya, kalau masih muda ini pasti pemikiran untuk anak-anak muda ini banyak gitu loh, solusi ya. Kayak contohnya Mbak ini tuh kan masih muda gitu, solusi caranya mendapatkan pekerjaan, caranya memberikan peluang kepada influencer ataupun yang mempunyai kemahiran tersendiri itu bisa menjadi wadah, dibuatkan wadah ataupun dibuatkan tempat untuk mereka-mereka yang mempunyai ahli ini guys ya. Semoga aja lah
Sebab harapan kita ini besar banget gitu loh kepada Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran ini guys ya. Sebab ya Indonesia ini tidak kurang orang hebat sebenarnya, tidak kurang orang cerdik juga. Jadi jangan sampailah semuanya kabur aja ke luar negara semuanya, dan di Indonesia hanya ada orang-orang yang aduh sedih lah guys ya kalau kita cerita panjang lebar nih. Sebab kalian tahu lah ya pemerintah kita seperti apa gitu loh guys ya. Oke ya, ini mungkin sekian dulu untuk perkongsian kali ini. Jadi itulah ya, nyatanya faktanya itu akui kerja di Malaysia lebih nyaman ya dibandingkan di Indonesia yang belum tentu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, yang istimewa seperti yang didapatkan di Malaysia guys ya. Tinggalkan komen yang terbaik Anda. Mungkin sekian dulu, jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.